Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Syabani Nurul Zannah, MPD. Ibu mengajar bidang studi Bahasa Indonesia kelas 10. Materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai cara belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif itu belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan menghasilkan hasil yang maksimal. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Ingat ya, belajar kebut semalam itu tidak efektif dan tidak bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya, belajar efektif itu bisa dilakukan di sekolah dan di rumah. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara belajar efektif di sekolah. Cara belajar efektif di sekolah ini bisa dilakukan yang pertama dengan diskusi bersama teman. Jika kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, diskusikanlah dengan teman kalian. Tanyakan kepada teman yang lebih memahami materi tersebut dan kalian bisa saling bertukar informasi. Dengan begitu, maka pengetahuan kalian akan semakin bertambah. Yang kedua, mencatat sambil mendengarkan guru. Dalam hal ini tidak semua guru mempunyai metode belajar yang sama. Misalnya, pada guru yang menjelaskan materi hanya berbicara di depan kelas. Disinilah kamu bisa mengambil banyak ilmunya sambil mendengarkan guru. Kalian juga bisa mencatat di buku catatan. Tidak perlu semuanya ditulis, cukup bagian penting saja. Dengan metode belajar ini, kalian bisa memberi pertanyaan jika belum jelas dan mencatat jawaban dari guru tersebut. Yang ketiga, menggunakan waktu istirahat. Istirahat sangatlah penting ketika kalian menjalani cara belajar efektif. Waktu belajar di sekolah cukup panjang, untuk itu gunakanlah waktu istirahat kalian sebaik mungkin. Usahakan jangan menggunakan waktu istirahat untuk terus-terus belajar. Karena dengan begitu kalian malah jadi gampang jenuh dan cepat lelah. Itu merupakan beberapa poin cara belajar efektif di sekolah. Selanjutnya, kita beralih ke cara belajar efektif di rumah. Di tengah pandemi seperti sekarang, siswa diharuskan untuk belajar di rumah ya. Pembelajaran dengan guru dilakukan secara daring. Untuk melakukan belajar efektif di rumah bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, rutin belajar tapi sebentar. Dalam hal ini kalian bisa melakukan belajar secara efektif ketika pembelajaran di rumah. Tapi jangan paksakan diri kalian untuk belajar dalam waktu yang lama. Misalnya, setelah seharian kalian mengikuti pembelajaran dengan guru kalian, kalian perlu beristirahat dan bisa melanjutkan belajar kembali dengan jadwal yang rutin yang sudah dibuat oleh kalian masing-masing. Misalnya di sore hari atau malam harinya, dengan waktu
belajar yang tidak terlalu panjang, misalnya 25 sampai 30 menit saja. Yang kedua, perbanyak latihan soal. Jika kalian banyak mengerjakan latihan-latihan soal, maka otak kalian akan terasah untuk terus berlatih dan menggali hal-hal yang baru. Jika ada pertanyaan baru, tentu saja kalian pun jadi belajar materi baru. Selain bisa memperkaya pengetahuan, latihan soal pun membantu kalian lebih lancar dalam ujian karena sudah sering menghadapi berbagai jenis soal. Yang ketiga, mengerti bukan menghafal. Jika kalian mengerti pada sebuah pembahasan atau materi maupun soal, kalian tidak akan mendapat kesulitan jika variabel dalam soal itu diganti atau sedikit berbeda ya. Jika kita hanya menghafal, maka kita akan kesulitan untuk mengerjakan soal. Jadi harus mengerti, bukan menghafal. Dan yang keempat, yaitu sambil mendengarkan musik. Ketika belajar, kalian bisa sambil mendengarkan musik. Tapi jangan mendengarkan musik yang ada liriknya ya, cukup dengan instrumennya saja. Alunan musik bisa membangkitkan mood seperti musik klasik. Musik klasik itu tidak ada liriknya dan biasanya alunannya itu sangat menenangkan. Demikian poin-poin yang bisa kalian lakukan ketika belajar efektif di sekolah dan belajar efektif di rumah. Semoga kalian dapat menerapkannya ketika kalian melakukan pembelajaran di sekolah dan terutama di rumah ya. Karena saat ini pembelajaran hanya dilakukan di rumah, yaitu dengan cara daring ya. Sekian pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.